What would it feel like to thrive in a metaverse of your own making, where anything is possible? It's not just about games or entertainment. It's about a new way to create, earn, inspire, and live life to the fullest. A new NFT frontier for humanity to explore. Imagine an ever-changing VR landscape shaped by your own mind. We are creating this world together to guarantee freedom in the new decentralized world. Powered by the Ascent blockchain, the future is here, and it's breathtaking. Awaken the creative God within you. Your Earth, the metaverse within. Hai, balik lagi sama gue Jamja, pastinya di channel Auto Sultan. Nah, pada video kali ini saya bakal bawakan materi tentang Metaverse. Iya, Metaverse. Saya yakin kalian semua sudah pernah dengar tentang Metaverse ya. Karena Metaverse adalah sebuah teknologi baru yang dimana ini tuh lagi hype banget dan ramai dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Nggak lain dan nggak bukan ya karena salah satu tindakan dari founder Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Founder Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini mengagetkan dunia karena mengganti nama Facebook menjadi Meta. Itu terjadi pada tanggal 28 bulan 10 di tahun 2021. Nah, lantas apa alasannya sih si Zuckerberg ini mengganti nama Facebook menjadi Meta? Simpelnya, si Zuckerberg ini ingin membuat suatu terobosan teknologi di mana usernya itu bisa lebih interaktif di sana. Bahkan Mark Zuckerberg menjelaskan bahwasannya seharusnya orang-orang tidak hidup dalam persegi panjang yang kecil dan bersinar. Iya, itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh si Zuckerberg dengan mengganti nama tersebut. Simpelnya gini bang perbedaannya. Facebook pada saat itu, ya sampai saat ini Facebook ya. Facebook itu visinya ataupun fungsinya dan tujuannya adalah menghubungkan, connecting people to people. Yang terpenting di sana adalah komunikasinya, isi chatnya, entah itu bisnis ataupun relationship. Ya, di sini kita menghilangkan unsur people itu sendiri bang. Kenapa? Karena ketika kita berhubungan melalui Facebook dan sosial media yang tersedia saat ini, tentu ada batasan, tidak seperti kita berhubungan secara langsung. Dimana kita sulit untuk berinteraksi dan berekspresi di sana. Biasanya sih kita cuman bisa menggunakan yang namanya emoji. Emoji itu pun terbatas ya, dan kadang kita juga bisa nipu gitu. Simpelnya kayak layar kaca ini aja ya. Kalian hanya melihat setengah badan saya. Kalian tidak melihat keseluruhan dari pakaian saya. Bisa saja saya tidak memakai celana saat ini. Iya bukan? Nah, itulah fungsi ataupun visi Metaverse yang ingin dicapai oleh si Mark Zuckerberg, di mana Metaverse menurut si Zuckerberg adalah sebuah tempat virtual di mana semua orang tuh bisa berinteraksi menggunakan virtual reality dan augmented reality, di mana itu kalian bisa berhubungan seperti bertemu secara langsung, tidak seperti digital kayak di handphone kalian saja pada saat ini. Tentunya proyek Metaverse ini atau dunia digital ini bukanlah suatu proyek yang akan selesai dalam 1-2 tahun atau bahkan 1-2 bulan. Itu mustahil banget. Makanya hype-nya bisa terjaga sampai sekarang. Kenapa tuh? Karena goals-nya bang, dunia digital yang dimaksud oleh Mark Zuckerberg ini adalah sebuah dunia digital di mana para user nih kayak kita dan para industri-industri, entah itu industri fashion, makanan dan sebagainya, itu diduplikasi di sana. Artinya kita di sini masih banget memerlukan sebuah teknologi dan part lainnya di dunia nyata agar kita bisa membuat dunia digital seperti itu. Makanya dunia sekarang sedang bersiap untuk itu, Pak. Nah, simpelnya gimana nih biar bisa kalian lebih relate ya? Kalian pernah nggak sih nonton anime SAO ataupun Sword Art Online? Iya, seperti itu. Atau bahkan ini filmnya Ready Player One. Nah,
Goalsnya dunia digital ataupun metaverse yang dimaksud oleh si Mark Zuckerberg adalah seperti itu bang, dimana kita bisa duplikasi diri kita menjadi avatar di dunia digital dan berinteraksi seperti di anime ataupun film tersebut gitu. Jadi ini adalah proyek jangka panjang ya. Lantas apakah metaverse ini adalah suatu peluang nih? Nah kalau misalkan kita bisa lihat nih secara keseluruhan, banyak pakar ekonomi bilang bahwasannya metaverse ini bakal merubah konsep perusahaan industri yang ada saat ini bang. Karena apa? Ini kan dunia digital gitu. Terlepas dari peluang ataupun ancamannya, ini bagi gue pribadi nih, gue sangat menginginkan hal itu terjadi gitu. Apalagi yang namanya teknologi bang. Yang namanya teknologi itu berkembang tanpa bisa dihalang oleh para konvensional ya. Contohnya aja cryptocurrency, mata uang digital, itu banyak yang menentang tapi tetap aja tidak bisa ditahan. Karena apa? Teknologi dimana itu bakal berkembang mau apapun halangannya. Crypto metaverse, iya ini adalah suatu hubungan yang dimana saling berhubungan dan berkolaborasi sih bang. Kenapa? Karena di sini metaverse adalah dunia digital, sedangkan cryptocurrency artinya adalah mata uang digital. Jadi crypto metaverse adalah suatu proyek blockchain di mana dia menggunakan teknologi metaverse dan di dalam sananya untuk berinteraksi dia menggunakan teknologi blockchain. Jadi mantep banget sih metaverse dan crypto gitu ya. Ini adalah salah satu hubungan di mana bakal berkolaborasi secara utuh bakal membentuk dunia digital yang lebih interaktif lagi. Di sini saya bakal referensiin salah satu proyek crypto metaverse teman-teman ya, biar kalian juga bisa lebih relate lagi tentang apa itu metaverse. Nah, langsung aja di sini nama crypto metaverse-nya adalah Your Art. Ini adalah dunia digital di mana di dalamnya kalian tuh bisa membentuk sebuah avatar. Avatar yang mempresentasikan diri kalian di dunia nyata gitu ya. Jadi kalian bisa menciptakan kalian sendiri di sana gitu. Nah, bukan hanya itu saja, kalian tuh di sana bisa membeli tanah. Di sana kalian di tanah kalian itu kalian bisa ciptain macem-macem profesi yang ada di sana gitu. Bukan hanya itu saja, kalian bisa juga membuat industri di sana, bisa membuat budaya di sana, lingkungan yang kalian mau gitu. Kalian bisa buat di sana transportasi, fashion dan sebagainya bisa kalian ciptakan di dalam dunia digital kalian sendiri atau di tanah kalian sendiri. Mantep banget kan? Gila. Jadi kayak kalian itu di dalam dunia nyata nih, misal imajinasi kalian itu kalian pengen ini, pengen itu, kita nggak bisa lakuin di dunia nyata karena ada beberapa batasan yang nggak bisa kita lewatin. Tapi kalau misalkan dalam dunia digital, kalian itu tuan tanahnya gitu loh. Kalian bisa melakukan apapun di lingkungan kalian. Jadi kayak it's my dream lah. Lebih kerennya lagi nih, kalian bisa menggunakan VR dan AR di sana biar kesan experience kalian dan interaksi kalian, imajinasi kalian terlihat lebih nyata seperti sungguhan. Gila kan? Mantap. Kita bakal bahas lebih dalam tentang Your Art ini. Crypto metaverse ini, Your Art ini itu besutan dari perusahaan blockchain yaitu Ascend. Nah, Ascend sendiri itu udah bisa ditradingkan ataupun udah bisa kalian beli atau invest itu di KuCoin dan Get.io. Itu kalian bisa tuh beli di sana. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Ascend, mungkin table ini bisa ngebantu bang. Ya, itu adalah table tokenomic dari Ascend itu sendiri. Kalau misalkan masih kurang lengkap nih, silakan aja kalian ke websitenya ataupun ke grupnya. Nanti linknya bakal saya kasih di deskripsi. Lantas apa sih kegunaan si Ascend ini terhadap proyek metaverse-nya yaitu Your Art-nya? Nah, simpelnya gini bang, kalian bisa lihat tabelnya di sini ya. Itu kegunaan Ascend banyak banget tuh. Kalian bisa lihat terlebih dahulu di tabelnya. Simpelnya semua kegiatan yang ada di dalam dunia virtual Your Art ini itu menggunakan teknologi blockchain Ascend itu sendiri bang. Bicara masalah Ascend-nya nih bang, blockchain-nya Ascend nih, Ascend sendiri juga itu sedang melakukan yang namanya alpha testing bang untuk smart coin-nya ataupun algoritma blockchain-nya. Nah, kalian bisa lebih lengkap lihatnya itu di Medium-nya. Nanti bakal saya taruh di deskripsi juga bang, dimana si Ascend ini
itu sudah siap melakukan alpha testnet terhadap publik terhadap blockchain-nya ataupun smart contract-nya. Kita tahu metaverse itu sekarang sedang hype-nya, dan rata-rata project crypto juga membuat metaverse mereka sendiri gitu di bidang-bidang ataupun di masing-masing smart chain-nya. Nah, terus apa nih bedanya metaverse Your Art dengan metaverse lain? Di sini kita bisa lihat tabelnya Bang, di mana ada 6 keunikan atau 6 kelebihan metaverse Your Art ini dibandingkan dengan metaverse lain. Yang pertama pastinya kalian bisa membeli land ataupun tanah NFT land teman-temannya itu menggunakan token S. Yang kedua, kalian bisa express yourself by turning your land into a digital asset showroom. Nah, di sini kalian tuh bisa buat apapun sesuai dengan imajinasi kalian. Ketiga, kalian tuh bisa make your land a crowded and popular place and earn passive income in S. Nah, kalian setelah kalian membuat kota kalian sendiri ataupun lingkungan sendiri, dan di sana itu banyak pengunjung yang datang nih, kayak saya mampir ke tempatnya kalian, itu kalian bisa mendapatkan passive income yaitu token S, teman-teman ya. Nah, lanjut kelebihannya lagi, di sana kalian bisa buat banyak NFT ya untuk keperluan bisnis seperti sepatu, fashion, artwork, mobil, bahkan furnitur yang bisa kalian buat di sana, teman-teman ya. Dan kalian bisa jual di marketplace-nya juga gitu pastinya. Nah, di sini kalian bisa, di sini yang paling mantapnya, di mana kalian itu bisa membuat ekonomi, sosial, budaya, profesi dan bisnis di tempat kalian, serta kayak buat portal dan kendaraannya juga bisa gitu. Jadi lengkap banget sih, kalian tuh bisa jadi apapun gitu. Karena memang pada dasarnya metaverse Your Art ini juga mengusung konsep DAO, di mana kalian bisa mengikuti governance ataupun pemutusan perkembangan selanjutnya melalui sistem voting gitu ya. Namanya juga DAO gitu ya, dari bawah ke atas. Jadi benar-benar kayak society-nya itu kerasa banget sih. Kayak di sana kultur dan budaya juga pastinya, keinginan kalian ataupun lingkungan kalian berasal pastinya beda-beda dong. Pastinya di sana bakal membuat keunikan itu sendiri gitu. Nah, yang lebih jelasnya lagi di sini Your Art itu tuh bener-bener serius Bang untuk membangun proyek metaverse ini. Kenapa? Karena di sini dia bekerja sama dengan Art. Art adalah suatu komunitas sosial yang peduli lingkungan ya. Itu di Facebook, di mana ya ini berguna banget untuk lebih duplikat gitu ya, agar lebih real, sumbernya juga dari Art gitu ya kan, dari komunitas sosial lingkungan. Jelas mereka tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang menduplikasikan dengan dunia nyata. Segitu aja dulu, be smart user, jangan lupa stay humble dan keep learning. See you.